Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang gangguan kebutuhan aktivitas disebabkan oleh gangguan sistem muskuloskeletal dengan kondisi penyakit yaitu fraktur ya. Apa itu fraktur? Fraktur ini adalah bahasa kita adalah patah tulang ya. Punya patah tulang itu berarti ada kontinuitas tulang yang itu terjadi kerusakan, tidak nyambung gitu ya, baik itu retak ataupun memang benar-benar putus ya. Dan tentunya juga akan berakibat juga melibatkan kerusakan dari pembuluh darah dan menyebabkan pembengkakan ataupun nyeri ya. Kalau kita lihat berbagai macam klasifikasi ya, ada sifatnya yang terbuka dan tertutup ya. Kalau terbuka itu berarti luka sampai keluar, berhubungan dengan dunia luar. Kalau close atau tertutup itu bagian tulang yang patah tidak sampai keluar ya. Ya, mungkin bisa retak atau mungkin sehingga tidak keluar ya. Dan dari fraktur yang terbuka ini biasanya yang cukup parah ya. Makanya ada grade 1, grade 2, ada 3. 3 pun ada 3A, B, C. Yang paling berat adalah 3C. Ini disertai dengan kerusakan neurovaskuler atau pembuluh darah dan saraf ya. Nah, yang C ini yang kadang-kadang bisa menyebabkan orang itu harus diamputasi atau dipotong bagian tubuhnya tadi yang terjadi luka ya, karena saking beratnya ya. Kalau yang lainnya masih bisa diperbaiki ya. Kalau dari bentuknya, dari gambaran radiologis atau foto ronsen nanti akan bisa dilihat bentuk-bentuk patah tulang ya. Ada yang bentuknya tegak lurus, transversal ya. Komunitif ini, yang kedua komunitif ini banyak patahnya ya. Lebih dari 2 ya, remuk jadinya. Ini yang lebih sulit ya. Karena harus membenahi beberapa bagian. Ada bentuknya oblik itu ya, bentuk sudut atau miring, segmental, kemudian juga ada impaksi, spiral bentuknya dan lain sebagainya ya. Nah, gejalanya jelas, pasien akan mengeluh nyeri, gangguan aktivitas atau gangguan gerak ya. Tidak bisa bergerak atau mobilisasi. Kalau digerakkan mungkin ada suara, kalau ada patah ya suara krek-krek gitu ya. Ada kemerahan atau ada bengkak, memar, bengkok, spasme otot ya, otot kaku, gangguan rasa, gangguan fungsi, dan sulit untuk digerakkan atau berjalan kalau kaki ya. Nah, bagaimana proses terjadinya? Tentunya paling banyak karena trauma ya, karena proses kecelakaan itu menyebabkan patah, merusak jaringan lunak di sekitar fraktur, juga otot-otot, kulit, saraf, neurovaskuler, organ penting yang lainnya bisa terjadi kerusakan. Nah, tinggal ini sebenarnya bisa nyambung sendiri ya. Kerusakan bisa nyambung kecuali yang saraf tadi, neuronya. Kalau ini harus ini neurovaskuler itu juga harus diperbaiki ya. Tapi secara umum kalau misalkan hanya retak itu bisa nyambung lagi ya, bengkok pun bisa ya. Nah, ada proses seperti ini nyambungannya ya. Bagaimana tulang itu bisa nyambung. Ya, tugasnya kita bagaimana kita meluruskan itu ya. Jadi manajemennya itu yang paling penting bagaimana kita mereduksi, imobilisasi, dan rehabilitasi ya. Apa itu reduksi? Mengembalikan fragmen tulang dan kesejajarannya. Jadi dibuat dirapikan lagi seperti bentuknya ya, lurus ya. Kalau misalkan patah terus bengkok itu harus diluruskan. Jadi mereduksi. Dan ini ada 2 model ya. Biasanya yang digunakan namanya OREF dan OREF. OREF ya, OREF itu internal ya. Open reduction dan internal fixation ya. Jadi di operasi tulang yang patah itu dikasih pen ya. Nah, sehingga lurus, tidak banyak bergerak ya, sampai nanti nyambung sendiri proses penyembuhan lukanya, sehingga nanti kalau sudah beberapa lama, nanti 3 bulan 6 bulan itu sudah bisa diambil lagi dan sudah nyambung itu tulangnya.
Nah, ini yang kedua adalah OREF bentuknya, reduksi yang OREF itu eksternal ya. Jadi dari luar, nanti kelihatan tuh dari luar ini apa namanya fiksasinya ya. Nah, bagaimana kalau ini tidak diperbaiki ya? Ini tadi reduksi, manajemen terapi ya. Reduksi yang kedua adalah imobilisasi. Nah, imobilisasi dipertahankan posisinya dan kesejajarannya itu sampai terjadi penyatuan tadi ya. Ada beberapa model dengan gips ya, dengan di gips, bidet juga ada. Internal itu pakai implan logam ya. Terutama di sendi itu biasanya ketika dipakai implan ya, sehingga terjadi posisinya tidak banyak gerak ya. Atau di gips itu, kalau yang model gips ini yang biasanya hanya retak ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, sudah imunisasi beberapa lama, kemudian rehabilitasi ya, mengembalikan fungsi ya. Nah, ini kalau nggak diperbaiki ya, bagaimana mendiagnosisnya dulu ya. Foto ronsen ya, di foto nanti akan kelihatan. Jadi kalau jadi kecelakaan ringan ataupun berat ya, difoto dulu, dilihat ya. Nah, kalau ada retak, nah itu mungkin nanti hanya difiksasi di gips saja. Tapi kalau nanti ada patah, itu harus diperbaiki, harus disambung lagi, harus disambung dulu. Nah, dengan tadi operasi tadi, OREF atau OREF tadi, sehingga terjadi penyatuan sampai nanti beberapa lama bisa diambil ya. Kalau nggak diperbaiki bisa jadi infeksi ya, macam-macam ini ya, ini kondisinya ya, kompartemen sindrom ya, bisa tetanus, osteomielitis, infeksi dan sebagainya. Nah, kemudian asuhan keperawatan ya, apa masalah yang sering terjadi pada fraktur ya. Yang jelas keluhan utamanya akan nyeri ya, pasien masih merasakan nyeri dan sulit bergerak tadi. Kemudian gangguan aktivitas. Nah, sehingga perlu kita kaji riwayat penyebabnya ya, apakah jadi pernah kecelakaan atau baik olahraga, kecelakaan itu bisa olahraga ya, atau karena memang ada kecelakaan benturan ya, gitu ya. Kemudian dilihat riwayat kecelakaan, riwayat atau penyakit seperti DM, ini akan mempengaruhi penyembuhan luka ya. Pengajian pola fungsional khusus fokus lebih banyak ke nyeri dan gangguan aktivitas ya. Ada gangguan aktivitasnya. Gangguan fisik dilihat area frakturnya, apakah terjadi memar, gangguan gerak dan sebagainya. Pemeriksaan penunjang kita lihat foto ronsen dan darah rutin yang penting ya. Nah, kalau nyeri ya PQRST. Ingat ya, PQRST itu dicek. Kemudian pola aktivitas dilihat timbulnya nyeri, keterbatasan gerak ya. Kemandirian dalam aktivitas itu terganggu tidak. Maka ini menjadi masalah penting ya. Kemudian dampak yang timbul yang lain adalah persepsi konsep sendiri. Ini yang perlu kita kaji juga, apakah nanti pasien sering takut apakah jadi cacat kalau nanti ini bisa sembuh enggak, bisa menimbulkan cacat enggak dan sebagainya. Nah, rasa cemas, ketidakmampuan ini harus diberikan pengertian yang benar ya. Nah, sehingga masalah utama yang sering muncul adalah ada pre-op dan post-op ya, post-op ya. Kalau kita bicara bedah, fraktur juga ada diagnosis pre-op pasien sebelum dioperasi dan post-op setelah operasi ya. Sebelum operasi pasien karena ada patah tulang ya, jadi ada nyeri akut karena frakturnya tadi. Terus gangguan mobilitas fisik karena fraktur atau organ injury fisik dan lain sebagainya. Ada resiko infeksi karena ada luka terbuka, defisit perawatan diri ya, karena ada gangguan gerak aktivitas, jadi menyebabkan dia harus mengalami perubahan aktivitas dalam perawatan dirinya. Kemudian kurang pengetahuan, ini harus disupport pengetahuan, kecemasannya,
juga perlu dikaji, karena tadi pasien sering merasa takut kalau ada terjadi nanti tidak bisa jalan lagi atau cacat atau harus amputasi. Nah, ini ketakutan ini harus segera diberi informasi sejelas-jelasnya. Nah, kalau post operasi gimana? Post op habis operasi ya pasien tetap takut biasanya. Tetap nyeri ya, masih nyeri karena operasi. Tapi nyerinya karena habis pembedahan ya. Kemudian gangguan aktivitas mobilitas fisik karena memang imobilisasi dulu. Setelah dioperasi dia harus imobilisasi, jangan digerakkan pada area yang fraktur ya. Kemudian masih defisit perawatan diri karena masih imobilisasi tadi. Juga resiko infeksi terjadi juga karena tindakan pembedahan tadi. Dan beberapa prosedur invasif, pemasangan alat infus ya, dan sebagainya. Kurang pengetahuan, kalau masih kurang ya kita beritahu lagi bagaimana perawatannya setelah operasi. Cemasan harus kita kurangi, dan supaya tidak terjadi ketakutan yang tidak benar atau berlebihan. Nah, untuk nyeri kita lakukan pain management. Pain management, kaji nyeri, penyebabnya, kemudian atur posisi ya, pain control, teknik relaksasi distraksi, dan pemberian analgesik ya. Gangguan mobilitas fisik. Nah, ini dilakukan ketika pasien nanti sudah diperbolehkan ya. Kalau habis operasi masih tadi dia masih reduksi dan imobilisasi, jangan dilakukan tindakan ini. Kalau nanti sudah fasenya rehabilitasi, kalau sudah selesai imobilisasinya, sudah nyambung tulangnya ya. Defisit self care ini perlu dibantu sesuai dengan kemampuan pasien, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya ya. Dari mandi, berpakaian, makan, dan seterusnya. Resiko infeksi harus kita kontrol, proteksi infeksi, perawatan luka, steril ya. Kemudian antibiotik juga diperlukan. Cemas, nah ini kita harus perlu support. Beri support mental, kolaborasi pemberian medikasi untuk cemas kalau terjadi cemas yang berlebihan. Nah, kurang pengetahuan kita harus beritahu tentang apa itu fraktur, proses patofisiologinya dan penanganannya ya. Nah, dan termasuk komplikasi atau mungkin nanti kemungkinan sembuh dan lain sebagainya, itu harus diberitahu semuanya. Kemudian prosedur tindakan, semua prosedur tindakan, pemeriksaan dan operasi itu harus kita beritahu sehingga pasien tidak mengalami kecemasan ketika dioperasi. Ya, saya kira itu. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, diskusi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.